it's almost impossible to get an actress to kill me. I don't think that can happen. We're sort of a bit outraged, to be honest, because Right. they've allowed people to interview terrorists, bank robbers, murderers. Like, it's really confusing. Like, who am I really? Like, I'm not even a public figure or something. Yeah, we definitely want to keep trying to coordinate this for sure. Saya Indragiri, saya mau cerita. Dia bawa-bawa, ada orang ngasih dia duit. Betul, itu saya. Saya akuin udah. Buat apa? Ini malam saya ngaku Pak Karni. Jadi ceritanya begini, kita jadi narasumber itu waktu saya sebagai korban, si Reza Indragiri sebagai ahli forensik. Korban apa ini? Korban mati anaknya lah. Oh, bapak korban. Di interview. Setelah di interview kita duduk tuh di ruang duduk. Dikasih makanan kue gitu, minum. Terus saya tanya, bang naik apa bang? Naik taksi, naik apa tuh? Grab. Nggak tahu lah, naik kereta apa naik bus, saya nggak tahu. Online Dia lah. rumahnya di Bogor, belakang rumah teman saya. Terus kita baiklah. Saya sih nggak mau musuhan sama siapa juga, dianya aja yang mabok. Nah, nggak tahu dibayar oto apa enggak itu. Dia ngomong begitu. Dia kencing. Terus saya selipin duit berapa juta perak lah begitu. Maksudnya supaya dia bisa pulang, punya uang. Kesian nih. Dia jadi narasumber kan suka dikasih tuh duit tuh kecil-kecil. Kalau saya kan bagiin buat duafa, kenapa? Seperti itu. Jadi saya itu yang kasih, bukan orang lain, enggak. Saya ngaku. Dia lari ke KPK. KPK orang teman saya di situ. Dia telepon, lu kasih duit sama siapa itu? Ngapain dia ke KPK? Nggak tahu, dia mabok. Dia ke KPK, katanya saya nyuap 3.000 perak, 3 juta perak nyuap. Kan di situ paling dikit 1 miliar. Dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nothing. He is nobody. Dia cuma komentator begitu. Saya akuin sekarang, nggak apa-apa, kenapa? Ya laporin aja. Dia ke polisi akhirnya, disuruh KPK ke polisi aja loh, ke polisi. Ya polisi tahu sendiri Palmerah. Kenapa lo dikasih ongkos kali? Dia telepon saya tuh polisi. Pak Edi, itu dia bilang katanya nyogok. Buat apa sih? Orang kayak gitu modelnya katanya. Ngomongnya aja ngaco, kayak orang pinter gitu. Kagak, gue kasih dia uang buat ongkos pulang ke Bogor, rumahnya Bogor jauh. Oh gitu, ya udah deh teratur gitu, malah duitnya diambil, selesai lo. Pulang ke tangan kosong sih. Jadi janganlah dengerin Netflix. Netflix itu penipu, jahat ya. Mending kalau kita dibayar, udah nggak dibayar gratis, ngejelek-jelekin polisi, jahat kan itu. Tapi yang balik lagi dok, waktu dokter periksa nggak ketemu itu merah. Jadi dia nggak merah, dia biru ya. Biru. Terus saya tekan kan, forensik kan biasa kan kalau mau periksa ini kan saya tekan gini kan, tekan supaya lambungnya ketekan terus keluar hawa kan. Saya giniin, saya nggak nyium. Nggak nyium sama sekali. Saya nih ya, saya kan dosen sianida selama 30 tahun. Dosen sianida. Nggak, kalau saya nggak di mahasiswa lagi otopsi. Saya masuk sama otopsi sianida, terus saya bilang, Atas dasar apa dokter berani ngomong dokter sianida? Cium. Baunya itu. Dokter pernah melihat sianida itu sendiri? Oh saya penelitinya, saya yang neliti. Ampun bos. Saya neliti. Dokter yang menelitinya, berarti sianida pernah lihat orang mati selain Mirna yang di luar sana yang mati karena sianida juga pernah lihat secara langsung juga ya? Dan saya yang neliti juga orang Indonesia berapa persen tuh yang nggak bisa nyium. Ada 16% yang nggak bisa cium. Berarti anak empunya sianida ya? Enggak, makanya kalau begitu kalau saya apa luar kepala. Oke, pas ditekan cium nggak ada bau? Nggak ada bau, jadi saya yakin itu bukan sianida. Oke, dokter lapornya? Apa? Ke penyidik atau kemana gitu? Gara-gara itu saya dipanggil sama polisi di BAP. Semua di BAP itu orang aman jenazah di BAP. Terus saya di BAP. Di BAP kenapa katanya dokter melakukan formalin? Saya bilang ke ceritanya. Jadi saya nggak bisa disalahkan kan, surat kematian ada, polisi yang nyuruh, aturan dari dinas, udah dong. Dan saya bilang saya berani kerjain karena saya nggak nyium apa-apa. Nah, udah akhirnya karena nggak nyium apa-apa, ya udahlah. Saya bilang dia mau salahin saya nggak bisa. Tapi itu masuk di dalam berkas nih, berkasnya Mirna segini nih.
tebalnya itu yang ada di itu di bagian itu kesaksian saya ada. Nah, semua orang yang dipanggil sebagai di BAP dipanggil ke pengadilan, kecuali saya. Saya dipanggil sama jaksa. Kan mestinya kan untuk menguatkan itu dipanggil saya. Nah sekarang gini ya, orang kematian, orang mati, yang ahlinya siapa sih? Dokter kan? Iya. Nah jadi kesaksian dokter mestinya utama, karena itu namanya saintifik kan. Yang mati nih orang, ya mesti diomongnya orang yang melakukan pemeriksaan dong. Iya. Si dokter selamat tuh di BAP. Nah saya itu juga masih di BAP sebagai orang pertama kali yang memeriksa ngelihat jenazah dari itu. Saya nggak dipanggil. Nah ceritanya itu kasusnya dipegang sama Pak Oto. Berkas gini, dia baca itu satu-satu. Si Pak Oto kan bukannya tipe pengacara yang ada gitu, dia serahkan anak buahnya. Enggak, dia baca, pergi ke satu tempat, dia baca satu-satu. Ini kok nggak dihadirkan? Cari orang ini. Saya dicari, dihubungin sama Pak Oto. Sebenarnya dokter saya udah baca, tapi sebenarnya yang dokter terbuka apa gitu? Loh, kalau gitu dia nggak salah dong. Itu dia ngomong. Itu dia nggak salah dong. Dia bukan cyanida. Bukan yakin, saya sangat yakin karena saya itu bisa nyium cyanida. Saya bilang, saya yakin ini bukan cyanida. Dan satu lagi ada dogma di forensik. Kalau ada orang mati tidak wajar, kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati. Kalau tidak diotopsi tidak ada sebab mati. Iya, Karena tidak kemungkinan semua. Iya, semua mungkin. Kalau dia tidak semuanya mungkin, berarti tidak ada tersangka. Makanya Pak Oto yakin, oh, ini pasti nggak ini. Karena tanda-tanda dari luar nggak ada, di dalam pun nggak ada. Nah, masalahnya kemudian gini, dokter Slamet kan dipanggil ke pengadilan. Oke. Yang dia panggil temuan dia di pengadilan tuh, itu ternyata nggak cocok sama cyanida. Isinya di dalam lambung darahnya hitam. Itu di dalam lambung tuh ada tukak lambung, ulkus. Jadi ada borok itu luka. Dan tahu nggak? Luka itu diambil dari sebagai dokter forensik kan diambil di periksa PA. Ketemu radang bulat. Radang bulat. Apa itu? Itu monosit. Kan kalau kita tahu kalau ada luka baru, lukanya itu baru akibat misalnya bahan kimia atau apa, luka baru itu yang ada tuh sel PMN, polimorfonuklear. Jadi sel limfosit, itu sel leukosit, sel darah putih yang bentuknya aneh-aneh, macam-macam. Tapi kalau dia udah lama prosesnya, udah berbulan-bulan, udah kronis, dia jadi sel radangnya bulat-bulat semua, limfosit atau monosit. Berarti makronis. Itu artinya makronis, dan itu adalah perdarahan lambung. Tapi temuannya nggak cocok dengan cyanida kan? Tidak Tadi cocok kan dengan cyanida. Ya udah begitu. Itu yang terjadi. Tapi kemudian pada waktu menjatuhkan vonis itu gini. Ya itu urusan hakim lah ya, bukan urusan kita Tapi dokter ini ya. ada satu kalimat yang waktu sidang itu dia ngomong begini. Dokter tahu kan ini ada 7.400 yang masa dokter bilang dia matinya nggak karena cyanida? Ini cyanida loh. Iya. Saya bilang gini. Kalau di forensik kita ngomong soal chain of custody. Chain of custody itu perjalanan barang bukti. Jadi misalnya contoh, Dokter Richard kirim ke saya datang, dok, saya mau periksa nih ini anak saya bukan. Kamu ambil bawa darah istri, darah anak, sama darah dianya sendiri. Iya, oke. Udah bawa, darahnya udah diambil di rumah sakit. Oke. Mana gitu. Tinggal diperiksa aja. Nah, saya nggak pernah mau. Karena kenapa? Loh ini kan kalau misalnya kamu berkepentingan untuk ini bukan anak kamu tinggal tukar anaknya doang kan? Kamu bisa memanfaatkan saya untuk manipulasi ini kayak Nah gitu. itu dia. Makanya kan saya bilang, DNA bisa salah nggak? Ya bisa kalau sampelnya ngawur, dan saya punya banyak kasus yang soal begitu. Dari hulu ke hilirnya salah. Ya, nah itu sebabnya kalau misalnya ada barang bukti ini barang bukti, ini mau dikirim ke penyidik. Kalau penyidik sendiri punya hak untuk disegel, apa sedemikian rupa sehingga tidak ditambahin orang sesuatu. Ada berita acara penyegelan. Kalau dikirim ke lab itu akan membuka penyegelan itu ada berita acaranya sendiri bahwa yang ini kondisi sama. Begitu selesai ini dibungkus lagi ada berita acara lagi balik lagi supaya jelas bahwa yang diperiksa ini memang benar. Lalu saya tanya, oh kalau gitu gue pesenin itu ya. Terus dia bilang, iya boleh juga sih, katanya begitu. Jadi ya itu inisiatifnya bukan dari saya. Saya nggak pernah minum Vietnamese Ice Coffee juga. Baik, jadi ketika kita merunut kembali kejadian tanggal 6 itu, Anda sampai duluan di Grand Indonesia, Anda memesan tempat, setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda langsung duduk kah atau seperti apa? Oh tidak, saya keluar lagi karena kan janjinya jam 4-an ya. Jadi saya keluar lagi jalan-jalan di mallnya aja, kira-kira ada toko-toko apa yang saya bisa lihat-lihat. Lalu saya naik
ke satu toko yang menjual barang yang saya kira-kira tahu kalau teman saya bakalan suka. Jadi saya beli hadiah souvenir lah buat mereka karena kemarinnya belum sempat beli di sini pas bawa ke sini. Ini hadiah khusus untuk Mirna atau tiga-tiganya? Untuk sama Hani juga? Sama Hani dan satu lagi yang mestinya datang, cuman nggak datang. Saya minta dibungkusin satu-satu, dipisahin kantongnya gitu kan. Terus habis itu saya turun ke balik lagi ke Oliviernya, lalu Mbak yang melayani saya pertamanya sudah menyambut saya di depan pintu. Lalu saya membuntuti dia saja. Diarahkan menuju meja. Okay. Mejanya kan meja depannya kan di luar sekali, terus kan ada temboknya gitu, terus ada barnya, terus ada indoor area, terus ada outdoor area. Nah, saya di tempat ini di outdoor area yang nggak kelihatan sama sekali dari depan. Lalu ya udah, saya pas ditunjukin mejanya itu, ya saya duduk. Terus saya kabarin ke mereka, gue udah sampai nih gitu, udah di sini gitu. Nah, terus saya melihat menu-menunya, di mejanya ada satu pajangan dan ada kayak slipnya gitu bilang kalau koktail lagi 2 for 1, itu lagi happy hour atau apa. Promo. Iya, beli satu gratis satu gitu kan. Jadi saya pikir, ya boleh juga gitu. Saya pesan satu buat saya, tapi karena teman yang duanya lagi nggak respon, terus yang satu yang mestinya datang itu bilang dia datangnya jam 6.30, jadi lama sekali. Yeah. Jadi saya pesenin buat saya sama si Hani dulu deh. Terus kan si Mina kan saya udah tahu mau pesan apa. Jadi saya pilih iseng-iseng. Yang satu emang saya suka yang buat saya sendiri ya. Tapi yang lainnya saya cuma pilih yang kelihatannya enak aja. Oke. Lalu jadi Anda pesan ketika itu adalah koktail plus 2 koktail dan 1 Vietnamese coffee. Oke. Lalu saya tanya sama servernya yang lewat kalau pesannya boleh di barnya nggak. Soalnya kan kalau di sana biasanya begitu, pesannya di barnya langsung bayar. Kan? Tujuan langsung bayar apa, karena Jessica? si Mirna itu orangnya kan sangat generous banget. Dia 2 kali bayarin saya. Waktu di Sydney juga dia bayarin saya. Jadi kalau misalnya saya tunggu dia sampai makanannya semua pada datang, dia nggak pasti belakangannya tuh udah nggak mungkin suruh. Tapi yang waktu itu pertama kali Anda pesan kan hanya minuman saja, belum ada makanan kan? Belum. Jadi saya mau traktir minuman dulu, terus saya beli kado gitu loh. Ntar kan belakangannya kan ya hitungan lagi kan soal makanan. Yeah. Tapi kalau minumannya saya mau beliin dulu. Itu keputusan saya pribadi, nggak ada hubungan sama yang nggak ada hubungan apa-apa. Ketika Anda menanyakan hal itu kepada pelayannya, bisa dibayar terlebih dahulu atau tidak? Yang terjadi berikutnya apa? Masnya bilang bisa, terus saya bilang oh ya saya mau traktir teman-teman saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi bilnya dikeluarkan, terus saya pergi ke kasir, saya bayar. Anda pergi ke kasir, posisi minuman masih sudah ada di meja atau belum? Oh belum, minumannya masih lama. Jadi baru dipesan? Baru dipesan, lalu saya bilang sama masnya saya mau bayar dulu. Oke. Masnya bilang iya boleh, terus saya keluar ke kasir? kasirnya kan di luar, di depan. Ya udah saya bayar. Dan ketika Anda sampai ke meja belum ada minuman yang terhidang? Belum. Oke, lalu yang terjadi? Ya saya kembali ke meja, terus tasnya yang saya beli hadiah buat mereka itu saya pindahkan ke belakang kan. Lalu, ke belakang maksudnya di kursi yang sama? Ini kan kursinya di sini. Di sini ada kayak pot bunga atau apa gitu, gede-gede kotak-kotak. Saya pindahkan ke sana, terus saya lihat menu makanan, terus main handphone sambil nunggu minuman. Ya lalu kopinya datang, terus kopinya kan bentuknya aneh tuh, jadi kayak ada gelas tinggi gitu, terus ada saringannya, ada cangkirnya, terus dituangin teko gitu dari atas. Saya tanya sama Mas, saya tuh minumnya gimana? Gelasnya aja ada dua. Terus servernya bilang, oh ini disaring dulu. Ya udah saya liatin aja waktu dia tuangin air dari tekonya, saya nggak tahu itu air, kelihatannya sih air. Ketika kopi dituang, Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi itu. Bagi saya sulit dinalar, Pak Karni, bahwa ada kemudian orang yang kita anggap rasional, kemudian memilih racun, tapi kemudian pada saat yang sama dia tongkrongi korbannya. Tidak masuk akal. Sekali lagi, penggunaan racun dipertimbangkan, dia pakai racun karena dia ingin mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya. Lantas apa poinnya dia menggunakan racun, tapi sekali lagi pada saat yang sama justru dia tongkrongi korbannya, dia biarkan saksi mata melihat perbuatannya, dia biarkan kemudian aksinya terekam oleh kamera. Bagi saya sulit untuk diterima oleh akal sehat. Lantas, kenapa kemudian seolah-olah sorotan kita bahwa si pelaku ini tak lain tidak bukan adalah J. Kenapa terus-menerus kita memusatkan perhatian kita? Bahkan tidak hanya memusatkan perhatian. Kenapa kita terus-menerus sudah menghakimi J adalah si
tersangkanya, dan seolah-olah suatu saat dia juga pasti akan menjadi terdakwa, dan bisa dipastikan dia suatu saat akan menjadi terpidananya. Menurut saya ini sebuah kesesatan berpikir atau bias kognitif yang terjelaskan lewat sebuah paradigma, Pak Karni. Kesesatan berpikirnya di mana? Karena korban ada di meja itu, dan karena lokasinya adalah meja itu, maka seolah-olah pelaku pun harus ada di meja itu. Kita abai bahwa, kembali ke poin yang tadi saya kemukakan, instrumen dalam kejahatan ini adalah racun. Logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan adalah si pelaku ingin mengambil jarak sedemikian rupa dari korbannya. Dengan demikian, betapapun korban ada di meja itu, betapapun lokasinya adalah meja itu, namun pelaku menurut saya tidak berada di meja itu. Dengan kata lain, spekulasi saya yang kedua, apabila ditanyakan sesuai judul acara ini, apakah Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna? Menurut saya, dalam nalar keilmuan saya, Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi itu. Kejahatan hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada 3 hal. Harus ada korbannya, harus ada pelakunya, dan harus ada lokasinya. Nah, memakai teori segitiga kejahatan untuk mengungkap kasus ini terjadi pembelokan atau pembiasan. Karena korbannya ada di situ dan lokasinya ada di situ, maka seolah-olah pelaku juga harus ada di situ. Kita lupa bahwa instrumen kejahatan yang dipakai dalam kasus ini adalah racun. Kalau saya pakai celurit, kalau saya pakai pisau, saya bisa melakukan kejahatan dan membunuh Anda, tapi mengharuskan saya untuk berhadapan-hadapan secara frontal. Nah, logika kejahatan orang yang menggunakan racun adalah karena dia tidak mau frontal. Dia tidak mau berada dalam jarak yang dekat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana korbannya menggelepar sampai kehilangan nyawa. Si pelaku juga tidak ingin terlihat oleh sekian banyak saksi mata dan ditangkap oleh kamera. Itu sebabnya dia menggunakan racun. Karena hanya dengan racun dia berkesempatan untuk mengambil jarak yang jauh dari korbannya. Alhasil, kita patut membuka kemungkinan bahwa walaupun korban ada di situ dan lokasi ada di situ, tetapi pelaku tidak di situ. Kenapa? Karena sekali lagi instrumen kejahatan yang dipakai adalah racun. Sedikit, tapi saya tidak mau mencoba. Tidak mau mencoba kenapa? Karena ya rasanya dia sudah bilang awful, terus saya baru minum koktail, itu rasanya tidak baik untuk lambung saya. Maksudnya apakah sempat juga menghirup atau memang langsung? Cara penolakan Anda seperti apa? Saya udah percaya aja kalau dia bilang awful, ya udah saya udah nggak mau gitu. Mirna menawarkan ke Hani? Kalau itu saya tidak lihat. Kalau versinya Hani di persidangan, Anda juga sudah melihatnya pada saat itu, dia katanya mencicipi minuman itu. Mirna pun menawarkan kepada dia, cobain deh. Untuk Hani, dia mencoba. Anda tidak. Alasan Anda karena Anda ada apa? Mah lambung. Saya baru minum koktail, terus rasanya awful. Tapi pada saat itu saya tidak mau mencoba aja. Tidak Anda ada itu penyuka kopi kah? Saya minum kopi. Menyuka kopi. Terus kenapa Anda ya tidak sekedar, maksudnya ini teman saya loh. Kenapa ini cuman udah lama tidak bertemu, terus habis itu dia merasakan ada yang aneh. Kenapa Anda tidak sedikit menghibur dia dengan oke, saya coba dulu. Toh Anda juga yang memesankan kopi itu. Kenapa Anda tetap menolak? Saya tidak tahu kalau saya mencoba itu bisa menghibur dia. Sepertinya tidak seperti itu. Tapi apakah Anda tahu bahwa dia itu lagi kesusahan atau kesakitan, atau misalkan dia merasa bahwa ini benar-benar tidak enak atau segala macam lah? Saya tidak melihat dia kesusahan dan kesakitan. Itu cuma rasa kopi yang menurut dia awful. Menurut saya itu oh ya udah begitu. Saya tidak pikir terlalu panjang. Tidak pikir, tapi intinya Anda menolak untuk meminum kopi itu. Padahal di meja itu ada 3 orang, 2 mencoba, cuman Anda yang menolak. Padahal itu adalah kopi yang Anda pesan sendiri. Benar demikian? Betul, dan saya tidak benar demikian ya? Baik, kalau memang seperti itu. Setelah Anda meminum kopi itu, setelah Mirna meminum kopi itu, Anda tadi diminta untuk ngambil air putih. Iya. Ngambil air putih. Setelah itu, oke, kita percepat. Air putih itu datang duluan atau Anda datang duluan? Saya datang duluan. Anda datang duluan. Anda bergegaskah ngambil air putih itu? Saya merasa sih saya sedikit jalan cepat. Sedikit jalan cepat? Jalan cepat, iya. Jalan cepat, jadi intinya bergegas? Bergegas. Bergegas. Dari bergegasnya dari meja 54 sampai kemana nih?
Rencana saya mau menuju ke bar. Iya. Lalu saya bertemu sama satu pelayan, ya kira-kiranya di tengah-tengah antara bar dan meja 54 lah. Tapi dari meja 54 sampai pertengahan bar itu Anda bergegas berjalannya? Seingat saya. Seingat Anda? Iya. Baik, coba kita putarkan dulu dari CCTV 6. Setelah Mirna meminum, 6, sampingnya meja 54. Tujuh belas, 18. Ya. 17, 18 ini mana? Ini? Itu yang tadi Anda bilang bergegas, coba ulangi sedikit. Ini saja yang Anda bilang bergegas? Saya rasanya sih ya, saya sedikit jalan lebih cepat gitu. Iya, cuman untuk lompatan satu kali aja nih. Maksudnya, coba ulangi sedikit. Iya, itu? Itu yang Anda bilang bergegas? Tapi sebenarnya ya Pak, saya nggak ngerti kalau itu sebegitu sensitifnya. Bukan, saya tanya Anda bergegas. Iya, bergegas. Saya bandingkan sama gambar ini. Sekarang apakah itu yang Anda bilang bergegas? Itu pertanyaan saya. Tapi itu saya atau bukan, saya nggak tahu. Ya udah, ini tadi baju yang sama kah seperti yang Anda pegang? Sama. Sama ya. Tapi Anda kembali lagi, nggak yakin itu siapa? Iya. Nggak yakin itu siapa? Iya. Oke, kalau memang seperti itu. Ngomong ya terserah aja. Pak pengacaranya bilang mau diotopsi ulang Pak. Karena saksi tidak wajib didampingi pengacara. Ya, saksi tidak didampingi pengacara, maka kami bilang tidak ada kewajiban pengacara pada saat pemeriksaan saksi di dalam. Anda keluar, saya bilang keluar. Soal alasan Kalau nanti jadi TSK, siapapun jadi TSK wajib harus ditawarkan, apalagi ancamannya 5 tahun. Kalau masih saksi nggak ada kewajiban. Jadi kalau dia ngomong silakan aja. Kita kan nggak berdebat sama pengacara. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang biar. Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa takut? Karena katanya Bapak tidak valid Pak. Iya, katanya pengacaranya nggak akurat Pak, mengada-ngada. Katanya lapor nggak valid. Ke media. Media barusan Pak. Media Pak barusan. Jadi mereka menyebut zat cyanida itu sudah ada di dalam tubuh mayat 3 jam setelah mati. 3 hari. Dia takut jadi TSK. Pakai lampu. Pakai lampu. Sekarang mau rekondur. Pak, keterangan Jessica berubah-ubah nggak Pak? Belum sampai harus ada psikiatri. Pak, keluarganya Jessica juga diperiksa juga. Oh, udah ketemu bapaknya. Nyicip. Ikut menyicip. Ya. Kalau Ini, itu betul ada cyanida. belakangan saya tanya dia memang meninggal dong. Hani, Han, lu kalau minum lu bisa nggak mati. Gue juga heran nih, gue mau belajar ilmu lu dari mana? Enggak Om, waktu itu saya nggak enak sama Mirna, bilang saya nyobain. Padahal saya tempel doang, kaget saya katanya, di lidah aja udah kayak orang geremes gitu, panas katanya. Panas sama dia, dikit tuh di lidah. Sama Devi, sama Rangga nggak nyoba, dia malah nyium doang, ketakutan dia. Udah pada muntah-muntah pada. Terus Marwan satu lagi, ya kayak gitu. Itu getes-getes, kenapa jadi si Otto ngetes di sini pakai gelas? Pakai tuang-tuang begini diukur-ukur. Itu toh lu cuman mendramatisir persoalan, mau jadi lawyer bukan begitu. Saya kasih tahu ya para netizen yang baik, para pemirsa, mohon maaf nih kalau saya salah ngomong atau saya ngejelekin orang. Memang saya jelekin si Otto. Dia itu bukan lawyer pidana. Jadi dia itu hanya lawyer lagu-lagu Batak. Itu apa namanya? Paten lagu Batak. Itu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah menteri sekarang siapa? Menkumham tuh. Ya saudara. Bukan. Si Muhammad Edi. Hah? Bukan. Pak yang orang Madura tuh. Nah, Pak Mahfud MD. Dia bilang, "Toh lu kalau waktu sidang sama gue semua menang. Cuma lu kalah satu doang nih sama bapaknya Mirna, Jessica, kasusnya." Dia diam deh tuh.
Terus kenapa harus mengucapkan ketika selesai Jessica, I win, happy ending, ya berarti bahagia. Senang. I win. Senang. Kenapa? Karena akhirnya Indonesia itu bisa menegakkan keadilan yang harusnya Jessica tuh yang saya bilang sempurna tadi. Ternyata dugaan saya meleset, bisa diketok palu dan 20 tahun seperti yang kita harapkan. Kenapa saya nggak ngunjukin itu video tadi yang dicemplungin sesuatu itu? Karena saya pikir kalau lihat itu dikasih lihat, semua ini polisi udah ngomong nih bakalan dihukum mati. Saya bilang jangan dong, kalau hukum mati kayak enakan dia. Orang kalau dihukum mati kan ditembak selesai jeder mati. Emang saya ngerti kok soal senjata ya kan, mati jedet, enak dia tidur deh tuh. Berangkat deh dia. Kalau digini kan dia masuk bui nih, setengah mati dia. Karena dia kenapa kata Otto kemarin Jessica tuh nggak mau. Ya dia keluar mah rusak kan, semua orang tahu dia pembunuh. Dia mendingan di dalam tidur. Biarin rasain udah di dalam bui. Memang itu yang saya mau. Biarin dia di dalam bui. Jangan sampai dihukum mati. Waduh, kalau dihukum mati rugi kita, rugi bandar. Nggak, hukuman mati biasanya kalau dia bunuh banyak orang. Itu banyak orang. Baru kata taruhlah Mirna, tapi kan dia lain. Oh iya. Tapi udah bener deh ini semua jalannya udah bener. Ya Allah itu ada jalannya ya, Tuhan itu ada jalannya, nah dia milih sendiri. Itulah yang terjadi. Terakhir bisnisnya apa sekarang? Tadi kan saya udah cerita jadi kebon. Oh kebon itu. Dari nggak punya bisnis. Kata properti juga. Bukan properti, itu sisa-sisa Om waktu hebat-hebatnya jayanya itu properti Om banyak. Dia jualin buat makan hidup, santai aja. Sama Pak Karni ntar jalan-jalan. Hebat. Properti yang dijual-jual bisa untuk makan hidup. Oh iya, separuh harganya. Iya, tapi kan kalau perumahan mewah masa untuk makan. Film dokumenter garapan sutradara Rob Sixsmith, Ice Cold. Kian Hari, bukannya Kian Cold, tapi hot. Saya mencatat ada 3 tokoh cerita yang paling disorot publik. Ketiganya ternyata saling berhubungan. Yuk, kita lihat lagi cuplikan adegan mereka yang paling jadi sorotan. Mas, Mbak Devi, dan Pak Edi itu kayak semacam meeting gitu kan, Mas, ya? Ada pertemuan gitu. Itu suasana pertemuan itu gimana sih, Mas? Dan apa yang dibahas ketika pertemuan itu? Gue takut salah ngomong ya. Saya lupa. Islok. Datang di rumah dukanya itu, saya bertemu dengan salah satu pihak keluarganya Mirna yang benar-benar memojokkan saya ya. Kalau dia itu sudah yakin kalau saya itu pelakunya. Jadi apa yang dikatakan ketika itu oleh salah satu keluarga Mirna itu? Saya tidak bisa jelaskan, cuman saya merasa sedih dan tidak enak gitu kalau misalnya kalau salah satu keluarganya sudah mengatakan hal seperti itu, saya tidak mau lagi ketemu sama keluarganya sekarang sebelum diklarifikasi semuanya kalau memang bukan saya yang berbuat. Tapi ini bukan keluarga langsung ya, ini. Tapi Anda kenal dengan orang itu? Tidak kenal. Sebelumnya belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Ada Hani, ada Jessica. Mengapa salah satu keluarga Mirna itu mengarahkan tuduhannya kepada Jessica? Karena ya mungkin saya datang duluan, saya yang pesan kopinya. Saya yang baru pulang dari luar negeri tahu kejadian begini, tapi kan saya nggak langsung ketemu sama Mirna dan Mirna langsung keracunan, enggak, kan saya sempat ketemu. Selain motif, kalau kita fokus ke sianida yang diyakini oleh jaksa penuntut umum menjadi zat atau alat untuk menghilangkan nyawa Mirna, kemudian yang terbukti tidak ada persesuaian antara jumlah yang ditemukan, jumlah zat sianida yang ditemukan dalam lambung dengan yang diperkirakan oleh Pak Nur Samran, ahli toksikologi, sebegitu besar yang masuk ke dalam tubuh Mirna. Seperti apa seharusnya, bagaimana menjelaskan itu Bu Ferial? Apakah betul hanya karena sianida tersebut punya sifat menguap dan kemudian otopsi secara parsial dilakukan pada hari ketiga setelah dibalsem? Begini ya, jadi kan di dalam hukum pidana itu ada istilahnya beyond reasonable doubt ya. Sampai yakin betul bahwa yang mematikan adalah sianida. Nah, sementara yang dikejar-kejar di sini kan sianida.
Sianida itu 0,2 yang hanya didapat dari lambung. Sementara di situ tidak dilakukan pemeriksaan apa itu turunan sianida, apakah tiosianat. Padahal tiosianat itu didapat dari darah. Sementara tadi dikatakan bahwa sudah di embalming seperti itu. Nah, kenapa tidak dikejar? Walaupun di embalming, lakukan saja pemeriksaan. Apapun negatif finding dilaporkan. Ternyata hasilnya tiosianat, sianida tidak ada karena mayat ini sudah di embalming. Seperti itu laporannya, tapi ini tidak dilakukan. Jadi harusnya kan dikejar terus. Seperti itu. Nah, ini juga saya tidak melihat juga pada pemeriksaan seperti tadi dikatakan kan golden standarnya adalah whole otopsi seluruh. Nah, kenapa yang dilakukan parsial otopsi? Yang jadi pertanyaan dengan sudah dikatakan bahwa golden standarnya adalah otopsi yang menyeluruh dan dilakukan otopsi adalah parsial, apakah ini yang dilakukan oleh dokter itu adalah substandar? Karena mengatakan substandarnya whole otopsi, tapi yang dilakukan parsial otopsi. Ini kan jadi pertanyaan. Ini kan substandar pekerjaan dokter itu. Padahal kalau pekerjaan yang dilakukan secara substandar itu ada dampaknya. Apakah ada pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, akhirnya pelanggaran hukum. Seperti itu. Nah, ini kan jadi kalau sesuatu malpraktek itu makanya seperti berulang Nah, itu dia saya tanyakan Pak Jamin, apakah kemudian ini mengurangi daya pembuktian dari hasil autopsi yang dilakukan hanya secara parsial di muka persidangan? Ya, ini kan kasusnya kasus pembunuhan. Dan tidak ada direct evidence yang melihat, mengalami langsung. Jadi memang scientific evidence itu menjadi satu faktor, key faktor untuk bisa seharusnya menurut Anda dilakukan secara paripurna lengkap, tidak ada celahnya lagi begitu? Ya, itu ya cara untuk meyakinkan hakim harusnya paripurna. Jadi segala cara harus dilakukan untuk bisa yakin hakim bahwasanya memang matinya dia adalah karena sianida, jamnya jam berapa, pelakunya adalah siapa yang didakwakan. Bagaimana cara dia mendapatkan alat untuk melakukan kejahatan, kapan dibawa alat kejahatan itu dibawanya dan bagaimana dia cara menggunakannya sampai dia bekerja alat itu dan dia mati, itu suatu hal yang responsif ya, artinya yang menyeluruh begitu. Itulah yang harusnya diyakinkan. Kalau saya lihat strateginya sekarang putusnya hanya diambil mulai dari dia mati akibat kematian dan itu saja, tapi nggak pernah dia tarik ke belakang. Bagaimana seorang Jessica bisa mendapatkan alat untuk membunuh ini? Bagaimana dia membawanya? Apa yang dilakukannya dengan alat itu sebelum dia sampai kepada tempat terjadinya perkara itu. Menurut Anda itu faktor yang harus dijelaskan atau kemudian dibawa melalui keterangan ahli maupun keterangan saksi oleh jaksa untuk kemudian meyakinkan hakim bahwa betul Jessica. Salah satu contoh saya potong. Katanya Jessica meletakkan sianida di dalam di dalam celana dan dimasukkan. Lalu celananya robek. Itu sudah digembos-gemboskan waktu penyidikan. Saya ikutin sekali waktu itu. Tapi sekarang asisten rumah tangganya belum. Sekarang asisten rumah tangga katanya menghilangkan celana tersebut. Pertanyaannya, kalau kita mau membuktikan adanya dia membawa dalam celana dan celana itu dibuang oleh asisten, tinggal asistennya aja dibawa untuk memberikan kesaksian di persidangan. Iya benar, saya lihat, iya robek, iya jam segini. Kan sudah menjadi keyakinan hakim. Kok hal seperti ini nggak dihadirkan di persidangan? Itu ya, maka saya tadi ke belakangnya kenapa begitu, yang harusnya bisa gampang untuk bisa menghadirkan ini, karena kan kita negara versus Jessica loh ini. Ya, negara versus Jessica. Kok di Amerika itu begitu, negara state versus siapa begitu. Nah, jadi kalau negara versus Jessica, harusnya jangan sampai nanti negara dipermalukan nggak bisa melakukan pembuktian. Ya, karena punya kemampuan kan begitu. Termasuk soal otopsi parsial dan menyeluruh itu ya, Bu Ferial. Bu Ferial, ini sebenarnya seharusnya apakah ada mekanisme kemudian ini ditolak betul oleh Pak Edi tentunya untuk kemudian mempertanyakan hasil dari uji laboratorium yang kemudian dimasukkan ke dalam visum et repertum ke dokter yang mengeluarkan itu? Kalau saya melihat ya, di situ kan hasilnya ya, tulisannya visum et repertum. Tapi sebab mati menunggu pemeriksaan toksikologi. Artinya kalau saya mengkritisi ya, boleh mengkritisi ya, sebenarnya itu tulisannya, judulnya bukan visum et repertum, tapi hasil pemeriksaan sementara. Visum et repertum itu hanya sekali keluar dan sekali diberikan oleh polisi, karena sudah final. Sebentar Bu Ferial, maksud Anda di dalam surat yang dibawa ke muka persidangan tertulis bahwa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi dan belum ada sebab matinya, seperti itu.
Karena masih menunggu. Kalau masih menunggu, tentu judulnya bukan visum et repertum, tapi hasil pemeriksaan sementara. Dan itu harus ditunggu sampai hasil pemeriksaan laboratorium keluar dan ditulis dalam visum et repertum. Seperti itu. Banyak hal secara prosedural, parsial, tidak hanya parsial atau menyeluruh, dan kemudian hasil visum et repertum yang hanya menuliskan bahwa menunggu hasil keterangan atau pemeriksaan dari ahli toksikologi. Ini kita tunggu bagaimana besok, masih ada 2 ahli lagi yang akan dihadirkan. Sering nonton film kriminal nggak? Conan. Iya, tapi yang tersangka utama orang paling dekat kan? Iya. Suami, istri, anak, dan segala macam. Itu pasti deket tuh lingkaran itu. Kalau nggak ada, saya begini, saya nggak mungkin membunuh kamu kalau saya nggak kenal kamu. Kalau saya bunuh kamu, kalau saya nggak kenal kamu, itu namanya teroris. Dok, kita mau tanya tentang otopsi ini sekarang nih, supaya masyarakat juga tahu nih. Yang itu memang kalau misalnya kejadian meninggal tidak wajar, itu boleh nggak diotopsi dong? Tidak. Harus. Tidak. Kita kan gini, kalau dokter forensik itu bekerja berdasarkan KUHP. Selama KUHP nggak dirubah itu tidak akan ini. Jadi KUHP itu ada pasal 133. Di situ dinyatakan dalam hal penyidik ya, menangani korban baik luka, keracunan ataupun mati. Jadi ada 3 tuh, luka dan keracunan itu orang hidup atau mati. Yang diduga karena tindak pidana, dia dapat meminta bantuan dokter ahli kehakiman, dokter atau ahli lainnya. Artinya dia mesti minta dokter forensik, kalau nggak ada dokter forensik, dokter dan ahli lainnya, ahli lain termasuk ahli racun dan lain-lain gitu. Nah itu ada di situ dan itu adalah kewajiban hukum. Wajib. Bahkan ada instruksi Kapolri menyatakan kalau kasusnya tidak wajar harus diotopsi. Kalau misalnya keluarga pasien menolak? Nah sekarang saya mau nanya. Waktu juga nih Pak Kani. Satu lagi, kenapa Pak Sambo dibawa-bawa? Saya nih paling tahu siapa Sambo, siapa Krisnamukti, siapa si Hendro Sukmono. Jadi yang ngurus ini tuh unit 1, headnya itu Kompol Hendro Sukmono itu waktu sekarang sudah di Danreskrim di Surabaya. Pangkatnya udah AKBP. Itu dia yang nanganin. Mentornya Pak Krisna. Jadi saya tahu persis. Pak Sambo kita kenal baik sama beliau, tapi nggak ada ikut campur dia sama sekali, boleh dibilang mendekati 0. Jadi tolonglah jangan dikait-kaitkan, pemirsa, izin saya itu Pak Sambo nggak ada urusannya dengan. Waktu itu kan Sambo Wadir Krim Pak Hilemi Krisna lah. Ya, dirnya Krisna. Ya ruangannya aja beda kok. Iya pasti beda, tapi jabatannya di bawah antara kepala dan wakil. Iya betul. Ketemu dia lagi nih embalming. Kurang ajar lu dokter nih. Dokter brengsek lu, gue bilang. Lu kabur. Akhirnya ganti dokter lain yang embalming. Dia ketakutan sama saya. Ya takut lah pakai pistol. Bukan pakai pistol. Saya nggak pernah keluarin pistol. Iya tapi saya nggak pernah. Saya aja mentok-mentok dari GI aja tahu jalan. Ke Sarina kesananya nggak tahu jalan. Sebelumnya Rangga dan Arif kenal atau enggak? Nggak pernah kenal. Nggak pernah bertemu sebelumnya? Nggak pernah bertemu. Kalau dengan Amir yang katanya melaporkan ini, yang menyatakan bahwa mengaku melihat Arif dan Rangga bertemu, pernah melihat sebelumnya? Belum pernah sama sekali dan nggak kenal juga. Arif kenal dengan Amir yang melaporkan? Saya baru tahu aja hari ini namanya Amir gitu ya, jadi nggak tahu itu siapa gitu loh. Ya mungkin Rangga yang bisa menceritakan yang bagaimana kronologi Pak Amir itu pas datang ke Olivier gitu. Ini pernah datang ke Olivier, seperti apa ceritanya? Emang kan Olivier itu pas waktu itu emang buka jam 11. Dia datang itu jam 11 kurang. Dia ke JRO, ke Bumia, dia nyari-nyari saya. Katanya pernah ngeliat saya sama Arif. Saya dikasih uang 140 juta. Saya pakai baju kotak-kotak. Habis itu saya dikasih tahu Bumia, saya ke loker, ngumpet sebentar. 5 menit kemudian Bu Devi sama Pak Teddy datang. Bu Devi ngajak ngobrol, saya sama Pak Teddy mutasi rekening. Itu pun saya lewat di depannya dia. Dia pun nggak tahu saya Rangga. Itu kapan bertemu di Cafe Olivier? Itu sebulan kejadian kalau nggak salah. Saya rasa mereka sendiri tidak bisa menemukan, ya anggapannya lah, mereka kan tidak percaya bahwa itu pelakunya adalah si terdakwa sendiri. Makanya mereka mencoba mencari gitu loh. Tapi mereka tidak menemukan juga gitu loh. Karena memang cuma dia yang bisa dan memungkinkan cuma dia gitu loh. Jadi mereka
melakukan fitnah-fitnahan dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar gitu. Karena mereka pun tidak ada bukti gitu untuk menuduh kami ataupun Rangga. Kalau tadi Rangga belum pernah bertemu siapapun sebelum Mirna meninggal. Nah, Arif sendiri apa pernah bertemu dengan orang lain misalnya di Cafe Olivier sebelum kejadian itu? Saya belum pernah ke Cafe Olivier. Saya baru baru tahu Mirna itu mau ke Olivier pun pas saya nganterin dia. Jadi aku tanya waktu nganterin Mirna ke GI itu, emang kamu ketemuan di mana sih, Dut? Aku ketemuan di Olivier, kata. Oh, di Olivier. Ya udah, nanti aku jam 8.30 balik lagi ke sini. Jadi saya baru tahu tuh di hari H gitu loh, bagaimana di hari H saya bisa mempersiapkan semua itu gitu loh. Kalau kita lihat duplik ini kan kembali lagi pada saat kronologi di Cafe Olivier. Karena Rangga yang membuat langsung kopi, saya mau tanya Rangga. Pada hari itu, selain kopi Mirna, apa Rangga membuat kopi untuk orang lain juga? Saya buat Vietnam Coffee itu 3. Yang satu di take away. Pada saat order yang sama, artinya waktu order yang sama. Waktu hari yang sama. Tapi tidak ada yang kejadian seperti Mirna? Nggak ada, cuma satu ini aja. Selain Rangga, waktu itu apa ada saksi lain misalnya yang melihat bahwa Rangga tidak bertemu siapa-siapa atau Rangga tidak memegang benda asing selain pembuatan kopi? Paling teman saya sendiri yang jadi barista juga. Kan juga saya sempat ngobrol tuh pas bikin kopi juga. Tapi tidak ada, artinya semuanya pegawai Olivier di sana? Iya, pegawai Olivier. Kayak almond betul. Nah, kalau ibu mau tahu baunya, ibu ambil daun singkong, dibecek-becek cium. Ya, seperti itu. Di daun singkong itu ada cyanida, Bu. Sedikit. Tapi kalau dia dimasak, direbus, enak, Bu. Saya juga bilang aja, itu jadi gitu loh, Bu. Jadi ceritanya Tuhan tuh udah menciptakan. Nah, sekarang kenapa orang keracunan kalau ada tanda detoksnya masuk itu terlalu banyak, detoksnya tuh nggak bisa bekerja secara full, Bu. Masih ada sisa. Nah, sisa. Jadi seperti gini, Bu. Banyak oksigen tapi nggak bisa dipakai. Gas sama badan berupa, jadi berarti di dalam darah kita banyak oksigen. Iya. Tapi kita kelaparan oksigen di jaringan. Nah, itulah yang bikin mati. Otak kalau nggak dapat oksigen mati kan. Jantung mati. Nah, artinya apa? Makanya kalau orang kena keracunan cyanida, dia jadi merah terang semua, Bu. Karena kenapa? Oksigennya kebanyakan, Bu. Oh, jadi merah terang. Jadi tubuh kalau kebanyakan cyanida itu warnanya merah terang. Iya, tubuh. Bukan cuma tubuh. Waktu kita periksa di dalam pun merah terang. Makanya saya ingat satu hal, Bu, ya. Profesor saya yang ngajarin saya cyanida, dia bilang ada kasus cyanida di forensik. Dia bilang, Dokter Jaya, jangan pernah lupa dua hal. Ya, dia bilang yang ini yang harus kamu ingat. Satu, bau cyanida itu khas. Jadi kamu kalau udah nyium itu pasti bau, karena itu nggak ada bau yang seperti itu. Satu. Yang kedua, ada otopsi kan? Nah, lihat lambungnya. Lambung itu seperti apa? Seperti babat, katanya kamu pergi aja ke pasar, babat seperti apa? Warnanya seperti itu. Tapi kalau dia cyanida, lambungnya merah terang, Bu. Mencorong merahnya. Jangan pernah lupa itu. Oh, jadi kebanyakan oksigen tapi nggak diserap tubuh sehingga membuat tubuh itu warnanya jadi merah, termasuk lambung pun warnanya merah. Merah. Bukan cuma itu, kalau lambungnya berdarah, darahnya pun merah terang, Bu. Padahal kalau orang ada perdarahan di lambung, darahnya hitam, Bu. Karena darah kecampur asam lambung jadi hitam. Tapi asam lambung itu tidak bisa membuat dia jadi hitam karena oksigen itu cyanida. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada masukin juga. Saya mau kasih tahu rekaman. Rekaman ini perbincangan antara saya sama Jessica pas waktu tanggal 9. Artinya Di sini 3 hari setelah 3 hari setelah meninggalnya Mirna itu yang saya bilang kan dia bilang katanya 2 hari dia sakit segala macam kan, sama dia mau su Olivier. Semua tuh ada di perbincangan ini. Boleh dengar sih. Boleh, kalau mau. silakan Ya. diputar sambil Iya. Rekaman ini diambilnya langsung atau lewat telepon atau? Ini saya jadi di telepon saya loudspeaker, saya rekam gitu loh. Iya, saya play aja ya. Tadi ada orang Ambon gitu, 4 orang datang ke rumah gue cari gue. Ada 4 orang Ambon gitu datang ke rumah gue cari gue. Oh loh, kenapa? Tuh, gue nggak tahu. Papa kamu udah tuntut Olivier ya? Nggak tahu. Gue di sini soal dari kemarin gue di sini doang. Papa lu ada di sana gak? Nggak tahu. Papa lu nggak ada di rumah duka? Belum. Aku lagi masih kayak ngurusin ini sih tamu. Tapi sekarang aku lagi toilet, lagi apa? Mau cari. Halo?
Jess? Halo ya. Loh, maksudnya kenapa emang? Ya, mungkin udah tentu Olivier kali ya. Tadi kamu tanya bokap dulu deh. Aduh, Jess, bentar ya. Tanya bokap lu ya. Iya. Ya, maksud gue, lu kenapa gak kesini aja? Kenapa emang? Gue emang dari kemarin gue di rumah sakit. Pagi gue demam, masih sakit banget. Terus tadi ada orang ketok-ketok di depan. Cuma tanya, ini rumahnya si Jessica. Terus mbakku bilang iya. Terus udah gitu kabur pergi. Orang kabur semua gitu. Terus? Loh, kok bisa gitu sih? Iya, gue nggak tahu mau ngomong apa-apa. Bokap nyokap gue sampai marah. Aku gue diapa-apain. Takutnya gara-gara gue disini lagi kayak gitu. Oh, loh. Kok jadi ya kalau misalkan tapi kalau misalkan itu mah kalau itu mah ya nggak masalah ya maju aja Jess, nggak kenapa-napain kan, kok aneh sih? Iya dong, aneh dong orangnya. Rekaman ini pertama kalinya Sandy dengarkan ya ke publik. Ini rekaman jadi diperoleh Sandy lewat telepon. Iya, ini lewat telepon. Jadi dia telepon aku, terus aku lewat speaker. Karena kan waktu itu emang kita, aku curiga sama semuanya lah ya. Semuanya aku rekam. Jadi biar siapa tahu nanti bisa tahu ada apa gitu loh. Tadi ada kata-kata kalau Jessica sakit di situ. Iya, di sini kan kelihatan kan semua kebohongannya dia. Dia bilang dia sakit, katanya 2 hari kan, 2 hari dia sakit, dia bilang dia nggak bisa datang, makanya saya tanyakan kenapa nggak datang aja, saya ngomong gitu kan ke dia kan, terus ada dia ngomong Su Olivier lah, dia bilang, kan saya bingung kenapa Su Olivier, orang kita kan nggak tahu akibatnya apa, ini karena racun atau apa, kan kita kan taunya Mira meninggal mendadak, udah itu doang. Jadi tiba-tiba dia ngomong kayak Su Olivier, dia bilang apalah, jadi saya bilang, loh ini maksudnya mau mengarahkan saya ke Olivier gitu, jadi Olivier yang maksudnya ngeracunin Mirna, iya dong. Sama yang 2 hari dia nggak datang, itu kan dia bisa ngelakuin apa aja dong. Dia bisa buang celana itulah, dia bisa buang bukti penting, mungkin cyanidanya itu dibuang sama dia, bisa, itu cukup waktu loh 2 hari itu penuh udah ilangin itu loh, makanya. Sandy punya atau tidak perbandingan percakapan tadi Jessica yang sakit demam sama yang tadi di teks ini kan dia ngomong, di conversation ini dia ngomong kan katanya dia sakit demam, dia bilang gitu kan, tapi di teksnya dia teks sama Hani, dia ngomongnya katanya ini, saya ada teksnya. Dia bilang dia ngomong katanya sakit asma parah katanya. Nah di situ saya bingung, dia ngomong gitu kok beda sama yang diomongan dia gitu loh. Yang mana yang bener nih, dia sakit, sebentar ya, saya kasih lihat. Dan ini masih disimpan ya? Masih saya simpan, iya semuanya saya simpan. Ya ini, mau dilihatin gimana? Ya. Kita lihatkan di kamera paling dekat untuk mengambil gambar ini. Ya. Ini percakapan, boleh kita buka dulu? Ya, dibuka, dilihat sama Sandy. Percakapan antara Jessica dan Sandy ini ya. Ini sama si Hani. Soalnya saya juga minta snap ininya sama Hani biar tahu ngomongnya sama nggak sakitnya atau gimana. Sama saya ngomongnya demam, sama Hani di sini dia ngomongnya katanya asma parah, sampai pakai oksigen tuh katanya. Oke. Kan bisa dilihat di situ kan? Masih ingat ini tanggal berapa? Itu tanggalnya sini tanggal hari yang sama, itu kayaknya tanggal 9. Oke. Jadi hari yang sama ini didapat di WhatsApp ke Hani. Iya. Sementara tadi telepon kepada Sandy. Sama aku dia ngomongnya kata sakit, masih sakit parah, dia bilang gitu kan. Makanya saya bingung, yang bener yang mana nih? Sakit demam apa sakit asma gitu loh. Kan dia sampai di sini ngomong sampai pakai oksigen, berarti parah dong. Ya kan? Sempat ditanya lagi tidak sama Sandy setelah ada percakapan ini. Katanya kemarin sakit apa, tapi menurut Hani sakit apa gitu. Nah itu dia, makanya saya ngomong kan, makanya saya minta ke Hani, emang si Jessica ada ngomong apa ke lu? Ngomongnya sakit asma Sen, makanya dikirim sama dia, aku gak percaya, aku pengen tahu dong omongan sebenarnya teksnya kayak apa, makanya dikasih sama dia gitu loh. Kalau sama aku, dia ngomongnya gini, masih masih lemes dan demam dia bilang. Ini dia ada omongannya juga di sini. Ini kalau ini ke aku. Boleh dia. dilihatkan sama Sandy di kamera yang sana. Oke. Ini dia ngomongnya di sini. Itu hari yang sama juga ya? Itu tanggal 9. Ya. Tanggal 9. Nah, apa yang membuat Sandy waktu itu menelepon Jessica sampai akhirnya ada percakapan ini soal kenapa misalnya Jessica tidak datang atau seperti apa? Waktu ada percakapan ini, pertanyaannya seperti apa sebenarnya yang Sandy ingin tahu dari Jessica? Ya saya pengen dia datang dong, kan ini hari-hari Mirna, makanya dia kan di kejadian, dia yang di sana, dia yang tahu apa yang kejadian. Saya pengen tahu kronologi ceritanya, saya pengen dia datang dan ceritain gitu. Tapi kok ini anak 2 hari nggak datang, makanya dia kan alasannya dia bilang dia sakit. Makanya saya waktu itu mintakan ke persidangan, saya minta tolong surat rumah sakit dia mana, bener nggak dia sakit? Kan 2 hari itu panjang, dia bisa ngilangin barang bukti segala macam kan?
Kita nggak tahu makanya gitu loh. Nah, setelah percakapan ini tanggal 9 ada atau tidak obrolan lagi dengan Jessica, baik itu lewat telepon atau lewat WhatsApp? Ini makanya terakhir kan abis percakapan ini kan dia langsung datang ke ke Darmais kan. Abis itu baru ketemu sama aku, makanya aku ngomong sama dia. Dia cuma 20 menit apa 15 menit gitu, langsung dia pergi. Abis itu udah. Biasanya kan yang namanya di rumah duka teman saya aja sampai seharian bisa nungguin kita gitu loh. Ini cuma 15 menit 20 menit langsung pergi gitu loh, udah. Ada alasan kenapa tidak lama waktu itu? Nah itu saya juga nggak tahu. Dia kayak buru-buru pergi gitu pokoknya. Kira apa motif Jessica? Gini, izin ya pemirsa, benar-benar izin nih. Setelah sekian lama terjadi 7 tahun ini, Om mikir apa sih motif dia nih? Karena dia waktu saya mau tanya di Bui juga dia nggak berani keluar, dia takut sama Om. Kemudian saya komunikasi dengan Kristi. Tanya ada Kristi, telepon nanti Om kasih kalau perlu WhatsAppnya. Saya bilang, Kristi, do you think really Jessica kill Mirna? Very sure. Why? Yes, she wants to kill me. She wants to kill my mother. She also ever wants to kill a police. What do you think? Nah, Mirna pasti dia. Dia bilang begitu. Jadi motif ya saya pikir-pikir begini, ini anak nih. Jadi ada dong perkaranya. Bukan, dia ada kelainan jiwa. Enggak, dia mencoba membunuh orang kan harusnya jadi bukan, yang mau ditangkap itu dia nabrak rumah Jompo 2 tahun harusnya. Dia lari ke Indonesia, makanya saya bilang AFP itu polisi Australia bego. Biarin aja, polisi Australia susah ya. Buktinya Jessica bisa kabur kok. Dia lepasin begitu aturan 2 tahun. Dia lari ke sini bunuh Mirna. Kan gila ini anak. Lebih gila lagi dia bukan bunuh libur. orang. Hah? Katanya dia libur gitu. Bohong. Libur apaan? Saya tanya teman-temannya, marah-marah, bukan nangis, marah-marah sama si Kristi. Wah, udah mau berantem itu katanya. Diusir sama Kristi. Nah, dia ancam tuh, dia mau bunuh. Jadi saya pikir begini ya, kan dia bilang dia bisa bunuh dengan pistol atau dosis yang tepat. Jadi dia mau unjukin Kristi, ini anak nih mau unjuk gigi. Ini orang yang kelainan jiwa. Yang saya bilang psikopat narsistik ini terbukti. Dia hanya mau action depan Kristi bahwa dia bisa bunuh orang beneran. Ternyata Mirna yang korban. Dasar Mirna apes. Makanya kan saya katakan, kalau dia sampai lolos itu waktu di TV One kan, sempurnalah dia. Dia membunuh dengan berencana, lolos dari hukum Indonesia, sempurna sudah. Saya nggak tahu lagi ngomong-ngomong hukum mana lagi yang tangkap dia. Nah kebetulan polisi Indonesia ini hebat, Pak Krisnamurti hebat. Dia bilang nih lain nih orang nih. Lu mesti lawan deh. Lu berani nggak usah pakai lawyer, nggak usah. Ngapain pakai lawyer? Gue juga bisa tangkap dia. Kenapa? Ini orang udah jelas orang gila kok. Ngapain coba bunuh Mirna coba temennya? Dia hanya mau sombongkan diri ke si Kristi. Nih ya, setelah saya tangkap pembicaraan kita dengan Kristi dan seterusnya. Mau unjuk gigi. Nih, gue bisa bunuh nih orang. Nggak ketangkep tuh gue. Tapi untung polisi Indonesia tidak loloskan dia. Itu hebatnya polisi. Ada lagi kecurigaan orang bahwa ada motif bahwa mereka ini sebenarnya LGBT. LGBT enggak lah. Kalau LGBT... Saya pikir waktu di ILC itu karena saya pikir dia ada ngomong mau cium Mirna. Sandy juga tahu. Kenapa dia cium Mirna? Mirna udah jadi mayat dia mau cium. Nggak taunya waktu dia sidang itu dia sama orang ada wartawan Kompas. Dia kontek-kontekan tuh terus mau diwawancara. Ngomongnya waduh intens banget. Bukannya saya menuduh tapi ini ya itu bisa pemirsa yang tafsirkan sendirilah. Ya, saya nggak mau sebut nanti salah lagi. Apalagi Pak? Katanya Andi. Let's talk about Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Ini adalah film dokumenter garapan Netflix yang sekarang lagi jadi trending nomor 1 di Indonesia. Disclaimer dulu, gue kan sekarang beauty content creator, ngapain sih bahas kasus ini? Oke, I was a journalist dan waktu kasus ini besar, dulu gue adalah salah satu jurnalis yang meliput kasusnya, melakukan investigasi, dan mengikuti persidangannya dari awal sampai akhir putusan. Jadi pas tahun 2023 Netflix ngeluarin dokumenter ini, langsung merinding.
Gak usah kita teman-teman wartawan yang pernah meliput kasus ini. Kalian kaum milenial yang mungkin dulu ngikutin persidangannya juga lewat TV, pas tahu ada dokumenter ini juga pasti masih terngiang-ngiang kan? Gak usah sekarang guys, dulu waktu kasus ini lagi berjalan juga udah terpecah dua kubu. Bahwa ada yang percaya Jessica bersalah, ada juga yang merasa no, I don't think so. Gue akan mulai point of view gue pada saat sidang putusan di mana hakim menyatakan Jessica bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kalian tahu di ruang sidang itu riuh sekali. Sebagian besar orang tuh bertepuk tangan kayak, wah finally. Gue pribadi, sebagian orang yang bengong. Kayak, seriously? Yang tersisa saat itu, di gue adalah rasa gundah gulana karena gue masih belum merasa yakin bahwa this is a murder case. Kalian tahu guys, pasal yang dijatuhkan ke Jessica itu adalah pasal pembunuhan berencana. Itu nggak main-main loh guys. Dan kenapa gue bilang I'm not sure? Karena gue ngerasa gue gak ngelihat perencanaannya tuh di sebelah mana. Jadi waktu itu yang dibilang perencanaan itu karena Jessica datang duluan, mesen kopi duluan, duduk di situ duluan sebelum Hani dan Mirna datang dan dianggap menaruh cyanida di situ sebelum Mirna datang. Now let's talk about the detail. Ini adalah kronologi berdasarkan CCTV. Ini aku ambil dari antaranews.com. Ini pemberitaan di tahun 2016 pada saat kasusnya berlangsung. Yap, Jessica memang datang lebih awal di 15.30 di Cafe Olivier. Kalian tahu nggak kenapa? Karena it's supposed to be a meet up after office hour gitu loh. Cuman karena Jessica dianterin bokapnya bilang kita bisa kena 3-in-1. Pilihannya antara lu datang duluan atau lu datang paling telat sekalian ya. Jessica milih ya udah gue datang duluan aja. Makanya dia nyampe di Grand Indonesia itu di sekitar 15.30. Lalu Jessica itu langsung dilayani oleh pelayan yang namanya Cindy. Kalian yang mikir bahwa oh iya Jessica kan memilih table 54 karena itu yang paling terhalang oleh CCTV. Guys, kalian harus lihat kesaksian Cindy di persidangan. Cindy yang pilihin guys meja itu. Ini pemberitaan dari Kompas masih di tahun 2016. Jadi Jessica itu tidak punya pilihan selain mendapat meja nomor 54 di Cafe Olivier. Kenapa? Karena Jessica datang bilang I need table for 4. Jadi dia butuh sofa atau kursi untuk 4 orang. Resepsionisnya tanya mau non-smoking. Yang non-smoking, oke mau table atau sofa? Oke fine sofa. Yang tersisa meja 54 guys. So bagian perencanaannya itu di sebelah mana? It was just like coincidence kayak ya udah lo dapat meja itu gitu. Balik ke kronologi, oke setelah mesen table gitu ya, Jessica itu di 15.32 sempat keluar dari Cafe Olivier. Kenapa? Asal kalian tahu di persidangan juga dimunculkan chat bahwa Jessica sempat nanya ke Mirna dan teman-teman yang lain kalian datang jam berapa. Dan Mirna tuh sempat jawab I think 4-ish ya jam 4-an gitu lah. Nah terus Jessica keluar untuk beli Bath and Body Works kayak mau kasih gift lah ke teman-temannya. Gue kalau jadi Jessica juga akan melakukan hal yang sama. Mungkin gue gak akan belanja buat teman-teman gue belanja buat diri gue sendiri lah gitu. Orang belum ada yang datang, yang penting gue udah pesen sofa gitu, gue jalan-jalan ke mall, nanti gue balik lagi. Dan kalian harus lihat Jessica balik lagi jam berapa. 16.14 Jessica datang untuk kedua kalinya. Logikanya adalah gue pun akan melakukan yang sama ketika temen gue bilang mau datang jam 4, gue jalan-jalan dulu keluar, gue akan balik lagi ya jam 4 lewat lah dengan harapan temen gue ini udah datang. Nah bagian perencanaannya itu di sebelah mana? Kalau dia bener-bener emang berencana ingin menaruh racun di minuman, dia tahu Mirna akan datang jam 4-an, dia akan tetap duduk di table itu, mesen lebih awal, ya dong. Ini enggak, dia balik lagi keluar terus balik lagi jam 4 lewat. Ya pasti kalau Mirna udah datang gimana? Terus ada yang nanya, kenapa cuma Mirna yang dibeliin kopi duluan? Kenapa yang lain enggak? Guys, di persidangan juga dikasih lihat chat, bukti chat grup bahwa Jessica itu nanya ke semua. Ya ke Hani, ya ke Jessica, dan juga ke Vera. Rencananya ada juga satu orang lagi. Semua tidak jawab, hanya Mirna yang sudah pasti mau pesen ice coffee Vietnam. Itu pilihannya dia karena dia udah pernah nyoba, kata dia suka. Dan jam 16.24 sampai 16.26 itu kopi disajikan di meja itu. Kalian pikir aja, mungkin nggak Mirna bisa aja datang jam segini? Bisa kan? Kan Jessica nggak tahu. Mirna kan bilang jam 4-an. Apakah Jessica tahu Mirna akan sampai jam 17.17 bareng Hani? I don't think so. Menurut gue begitu bodohnya ketika seorang pembunuh berencana mencoba untuk meracuni korbannya di rentan waktu ini ketika dia tidak tahu pasti korbannya datang jam berapa. Ya kalau pas lagi nuang tiba-tiba korbannya datang gimana? Yang membuat gue ragu lagi ini adalah pembunuhan berencana itu karena perencanaan dari segi alat pembunuhnya nih yang katanya cyanida ini tuh selama persidangan tuh nggak bisa ditemukan. Kayak Jessica belinya di mana, dapatnya dari mana. Kan kalau pembunuhan berencana ya berarti dia harus merencanakan dong. Kayak beli cyanidanya dulu atau cari cyanidanya, dapat cyanidanya. And dia terbang cuy dari
Australia ke Indonesia guys untuk pertemuan itu. Oke lah, mungkin nggak di Australia, mungkin belinya di Indonesia. Ya di mana transaksinya pembelian cyanida itu atau bukti bahwa cyanida itu dibeli atau diambil itu? They cannot find it. Bahkan motifnya pun they cannot find it. Like apa motifnya? Itu nggak ada. Pembunuhan berencana, which is like berarti lo pasti udah tahu korbannya, udah tahu alasannya sampai lo rencanakan. Dan perasaan gue setelah nonton dokumenter ini masih sama seperti perasaan gue terakhir dulu mendengar sidang putusan. Yes, Bunda Gulana. I don't know. Tapi pendapat saya mengatakan bahwa Jessica ini memang orangnya seperti itu. Sampai sekarang juga begitu. Dia tenang banget memang orangnya. Di sidang itu, dia pernah saya tegur. Bok, kamu umpamanya bersandiwara kayak nangis aja kayak di situ supaya jangan dituduh orang kau berdarah dingin. Dia bilang, kenapa om? Saya nggak bersalah. Kenapa harus nangis-nangis? Lagi pula katanya, kalau saya menangis dilihat ibu saya itu kolaps. Itu sebabnya saya suruh juga ibu saya tidak boleh datang ke sidang. Sebab kalau ibu saya datang ke sidang, saya lihat dia nangis, saya pasti kolaps. Kami nggak tahan. Tetapi Bang Karni, setiap habis sidang, kamilah yang tahu betapa dia nangisnya itu meraung-raung di belakang. Tapi dia tidak mau menunjukkan kepada orang lain. Dia selalu beranggapan, kalau saya nangis merengek-rengek, itu berarti saya pelaku. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya apa adanya saja. Dan ketika dia dihukum, lihat aja, dia nggak nangis di depan sidang. Tapi waktu di belakang, dia menangis meraung-raung. Dia bisa lihat menangis hanya ketika membacakan pledoi dia saja. Mungkin sudah nggak tahan lagi waktu itu. Jadi, dan hal ini juga saya tanya kepada ahli di persidangan. Bagaimana pendapat ahli kalau melihat seseorang tiba-tiba ada kejadian meninggal, tapi dia diam saja. Dia bilang freeze, dia bilang. Jadi ada rupanya orang, kalau orang melihat sesuatu kejadian yang mengejutkan, dia tidak bereaksi, tapi dia diam, freezing gitu, beku gitu loh. Takut jadi diam gitu loh. Tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi masing-masing orang kan jenisnya berbeda-beda. Itu yang saya lihat. Baik Pak Oto, tapi ini ada WA kepada saya yang memberikan bahan. Namun demikian dengan metode scientific investigation, yaitu metode perhitungan reaksi racun dari dua ahli kimia, yaitu Bapak Nur Samran dan Dr. Gelgel. Masing-masing menggunakan rumus metode atau pendekatan berbeda, namun ditemukan hasil yang sama, bahwa hasil perhitungan ditemukan racun dimasukkan ke dalam minuman rentang waktu 1640 sampai 1655. Hal ini tidak ada orang lain di dekat minuman selain Jessica. Dalam rentang waktu tersebut, Jessica masih menutupi minuman tersebut dengan beberapa paper bag. Pertanyaan saya, Pak Oto tahu Nur Samran dan Dr. Gelgel? Iya, tahu. Saya tahu dan saya bisa jawab soal itu. Dan dengan mudah dan orang akan tertawa kalau mengetahui ini. Pak Karni, dia membuat suatu metode percobaan. Dan dia dengan percobaannya itu, dia bisa katanya membuat perhitungan, menghitung, dia tahu berhitung mundur bahwa persis pada jam sekian itulah Jessica memasukkan racun itu ke dalam. Waduh, hebat banget nih. Dia buat peristiwa udah terjadi berapa lama? Hari ini pokoknya terjadi 6 Januari. Berapa bulan kemudian dia dibikin percobaan. Coba berhitungan kira-kira jam berapa lah gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira jam berapa lah racun ini masuk ke dalam gelasnya Mirna. Dia bikin percobaan di sana, dia bisa berhitung bahwa jam sekian lah masuk. Itu penelitian yang bagaimana itu? Dia saksi ahli. Dia ahli. Dia apa? Dan itulah yang menjadi yang profesi dia apa? Dia mungkin seorang ahli atau kimia atau tidak, nggak tahu. Tapi siapa yang boleh? Saya bertaruh bawa semua ahli di sini bisa menghitung mundur. 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ada kejadian pembunuhan, memasukkan racun di sana, tapi hanya dengan berdasarkan percobaan di sini, dia bisa mengatakan, oh itu masuk jam sekian pada tanggal sekian. How come? Dan menit lagi. Dan menitnya tepat.
hanya dengan percobaan. Dan untuk itu memantahnya gampang lagi. Itu semua peristiwa adalah cyanida di dalam gelas. Ada nggak di dalam tubuh? Kan itu persoalannya. Itu sebabnya saya katakan, mau berapa banyak pun Anda buktikan di gelas ini, ya, di gelas ini, ada nggak di dalam tubuh Mirna? Ada diotopsi tidak? Kalau tidak ada di dalam tubuh Mirna, tidak diotopsi, ini nggak ada gunanya. Percobaan yang dibuat itu nothing. Karena yang penting kalau orang mati karena racun, yang dilihat di dalam tubuhnya, bukan di dalam gelas. Ya. Itu. Jadi mereka sibuk pertanyaan ini. Belum lagi saya persoalkan tadi, yang kamu periksa itu yang mana? Botol yang mana? Gelas yang mana? Iya kan? Air minum yang mana? Kopi yang mana? Kan sudah kita tunjukkan tadi bahwa botol-botol itu sudah berganti semuanya. Jadi itulah. Jadi tolong ya Bapak ahli semuanya, Pak Gel-Gel, Pak apa semuanya. Apa yang Anda lakukan itu saya hargai pendapat Anda. Tetapi yang ingin saya sampaikan, apapun yang Anda lakukan selama cyanida itu tidak bisa dibuktikan ada di dalam tubuh Mirna, semua yang Anda katakan itu bagi saya tidak berarti. Anda harus buktikan dengan otopsi, Anda harus buktikan ada cyanida di dalam tubuh korban yang jumlahnya bisa mematikan. Kalau itu ada, saya takluk, saya siap hukum mati bila perlu Jessica-nya. Tapi kalau tidak, tolong pikirkan seandainya itu putri kita, anak kita, jangan main-main. Karma itu cepat sekali terjadi sekarang ini, lihat. Sudah saya bilang dalam kasus Sambo aja sebenarnya juga digali kok kuburnya. Mana masih lama. Oh, jadi baru Iya, dipesan? Baru dipesan. Lalu saya bilang sama Mas, saya mau bayar dulu. Oke. Mas bilang iya boleh. Terus saya keluar ke kasir? kasirnya kan di luar di depan. Ya udah saya bayar. Dan ketika Anda sampai ke meja belum ada minuman yang terhidang? Belum. Oke, lalu yang terjadi? Ya saya kembali ke meja. Terus tasnya yang saya beri hadiah buat mereka itu saya pindahkan ke belakang kan. Lalu, ke belakang maksudnya di kursi yang sama? Ini kan kursi di sini. Di sini ada kayak pot bunga atau apa gitu gede-gede kotak-kotak. Saya pindahkan ke sana. Terus saya lihat menu makanan, terus main handphone sambil nunggu minuman. Ya lalu kopinya datang. Terus kopinya kan bentuknya aneh tuh. Jadi kayak ada gelas tinggi gitu, terus ada saringannya, ada cangkirnya, terus dituangin teko gitu dari atas. Saya tanya sama Mas, saya tuh minumnya gimana? Gelasnya aja ada dua. Terus servernya bilang, oh ini disaring dulu. Ya udah saya liatin aja waktu dia tuangin air dari tekonya, saya nggak tahu itu air, kelihatannya sih air. Ketika kopi dituang dalam kondisi panas kan ada uapnya. Apakah dari uap itu Jessica sudah mencium ada yang tidak lazim dari bau yang seharusnya dikeluarkan oleh aroma kopi? Pada saat itu tidak ya. Saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal saja. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya. Betul. Susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya kopinya ya, turun-turun ke bawah gitu. Oke. Dan itu tidak ada kejanggalan dari sepenglihatan Jessica ketika itu ya? Saya tidak bisa membandingkan karena saya tidak pernah melihat kopi seperti itu sebelumnya. Lalu berapa lama setelah kopi itu datang atau dihidangkan di meja dengan kedatangan Mirna dan Hani? Sekitar 15 menit. Oke. Ketika itu apa yang terjadi Jessica? Pertama kali Jessica ketemu Mirna dan Hani? Oh iya, saya kan sebelumnya kan saya waktu bilang saya udah sampai di restoran itu, si Mirnanya enggak, pas saya SMS dia pertama waktu baru sampai, saya bilang udah di sini jam 4-an itu. Dia bilang, "Oh iya, saya masih meeting, tapi ya masih jam 4-an gitu." Oh ya udah. Nah, itu pas saya pesen minumnya sekitar jam 4.30. Jadi saya pikirnya si Mirna bentar lagi datang gitu kan dia bilang sekitar jam 4. Dan si Hani belum ngomong apa-apa pada saat itu. Jadi saya pikir ya selesai kerja lah ya jam 5 lewat kali dia baru datang. Setelah Mirna dan Hani datang, posisi Mirna kan kalau kita melihat prarekonstruksi ada di tengah, diapit antara Jessica dan Hani, benar seperti itu? Iya benar. Posisi duduknya. Iya. Itu siapa yang mengarahkan? Apakah memang kejadiannya alami saja, tiba-tiba Anda duduk bertiga dengan posisi almarhumah Mirna berada di tengah-tengah antara
Jessica dan Hani? Itu alami saja. Jadi saya nggak perhatiin ya itu duduknya di mana aja kan terserah. Cuman kan bangkunya kan emang bulat setengah lingkaran. Saya pertamanya waktu mereka belum datang saya duduknya di tengah-tengah. Terus saya aja nggak tahu kalau Hani itu akan datang bersama Mirna karena si Mirna bilangnya sekitar jam 4, si Hani selesai kerja sudah jam 5 saya pikir. Lalu tahu-tahu mereka datang jalan dari ujung berdua. Saya pikir, oh iya udah datang ya. Saya senang aja. Ketemu, terus saya berdiri. Saya peluk satu-satu. Terus saya masuk dari yang sebelah sini duduk. Terus si Mirna masuk dari sini. Terus si Hani duduk di sebelahnya. Artinya Mirna di tengah. Dan setelah itu apa peristiwa berikutnya yang terjadi, Jessica? Peristiwa berikutnya saya kurang begitu ingat ya, kayak ngomong yang basa-basi aja lah, kayaknya lu apa kabar gini-gini. Lalu si Mirnanya melihatkan itu ada kopi gitu kan, terus dia bilang aja, oh ini Vietnamese ice coffee, oh iya. Terus habis itu dia, pas dia benar-benar minumnya itu saya nggak lihat begini, soalnya kan dia duduknya di sebelah saya gini. Ya, di sebelah kanan Anda berarti ya? Kanan saya. Saya nggak perhatiin, nggak melihat kayak Jessica sedang gini. apa ketika itu? Nah itu dia, saya lagi lihat pertama kali minum kopi itu. Lagi lihat apa, kemana, saya lupa. Mungkin lagi lihat menu, apalagi lihat Hani, apalagi memperhatikan orang lain. Saya kalau ngelihat Hani sih harusnya juga melihat Jessica, iya, berarti kan? bukan melihat Hani. Melihat Mirna kan? Iya. Karena posisi Mirna kan di sebelah kanan Anda kan? Saya nggak nyangka bakal sampai ditanya kayak gini ya. Kadang-kadang kan kalau ketemu di restoran sama teman-teman kan kita casual aja mainnya yang natural aja lah, nggak perhatiin saat detik itu lagi lihat kemana gitu loh. Kalau mungkin dia di depan saya begini, saya bisa lihat ya, oh dia langsung minumnya caranya begini. Lalu saya langsung jalan kan ke arah bar kan, lari itu saya sebenarnya. Oh, Anda tidak memanggil pelayan tapi langsung lari ke arah bar? Karena nggak ada pelayan di sekitar itu pada saat itu. Jadi saya lari menuju ke sana, terus pelayannya ada di situ, tuh saya bilang mau minta air putih gitu. Terus pelayannya tanyanya macam-macam, oh mau merek apa, mau sparkling water atau apa. Saya dari dua sisi tangannya di gini-gini. Ada yang menarik yang ditangkap oleh publik juga setelah sidang diketuk palunya. Artinya sesi persidangan benar-benar tuntas, Jessica mendatangi Anda dan memeluk, dan kemudian ada perbincangan yang tidak terdengar oleh publik. Apa yang dibicarakan saat itu? Terus terang aja saya agak sedih waktu itu. Dia bilang, ada apa nih Om? Dia bilang. Saya bilang, dia masih belum mengerti. Iya ngerti. Dia bilang, Jess, kamu dihukum 20 tahun. Loh, kenapa saya dihukum? Saya kan nggak salah. Iya Jess, tapi nanti kita bicarakan. Kamu dihukum, kamu nyatakan dulu banding atau tidak. Loh iya dong Om, kan saya sudah bilang 1 hari pun saya tidak mau dihukum karena saya tidak berbuat. Terus tanya lagi, jadi kalau gitu kapan saya pulang? Loh nggak bisa Jess kamu pulang, karena kamu kan dihukum. Nanti setelah banding, kalau kamu menang, baru kami pulang. Berapa lama gitu? Dia bilang, ya nantilah kita bicarakan dulu, karena ini kan sudah mau sidang. Nyatakan dulu lah keberatanmu atau pernyataan bandingmu gitu. Tapi Jess, saya bilang, tolong jangan kamu nangis, karena saya lihat waktu itu dia sudah mengeluarkan air mata. Kenapa? Saya bilang, udahlah, kamu nanti kalau menangis, nanti banyak orang menari-nari di atas air matamu lagi. Karena kamu menangis juga salah, nggak nangis juga salah. Walaupun sebenarnya ekspektasi orang itu adalah Jessica kelihatan menangis, kelihatan terpuruk, yang kelihatan di publik seolah-olah Jessica merasa tidak bersalah, merasa tidak ada hal yang janggal yang terjadi, termasuk kematian seseorang, dan kemudian publik menghubung-hubungkan itu dengan perasaan tidak bersalah. Sebenarnya pribadi Jessica itu seperti apa sih yang diketahui oleh Pak Oto? Ini udah berapa bulan? Udah 4 bulan ya. 4 bulan ya. 4 bulan. Cukup lama ya jadinya. Saya justru melihat ini anak manja si Jessica ini. Saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan itu punya 2 keterangan yang berbeda. Betul. Ada toksikologi yang mengatakan ia mati karena racun cyanida. Ya. Tapi ada juga saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica yang dari Australia kalau nggak salah, dia mengatakan tidak dapat ditemukan cyanida yang cukup besar jumlahnya yang bisa menyebabkan Mirna Salihin mati karena cyanida. Bagaimana hakim bisa memutuskan bahwa keterangan ahli seperti inilah yang diyakini oleh hakim? Mengapa bukan keterangan saksi versi atau yang diberikan oleh tim kuasa hukum Jessica yang Anda dengar? Bahwa tidak cukup cyanida di dalam tubuh Mirna. Ini menarik. Saya jadi teringat waktu itu Prof. Bembeng Ong itu mengatakan kalau hanya 0, sekian % masuk ke rongga
ditelan tidak akan mengakibatkan mati. Sementara dari salah satu pihak ahli dari polisi, dari kejaksaan. Ya, dari kejaksaan itu 0,1 sekian dapat mengakibatkan matinya seseorang. Tetapi kami selaku hakim kan punya independensi mengesampingkan mana yang lebih relevan. Kami justru masuk kepada fakta lewat CCTV. Baru sianida itu dikocok, dikopi, ditelan, hanya hitungan detik. Karena hal ini kami sudah mempelajari karakteristik sianida. Oke. Hanya hitungan detik bisa membuat seseorang itu kolaps sehingga meninggal dunia. Oke, ini sekali lagi saya berterima kasih karena Anda bisa menjelaskan ini setelah 6 tahun kasus ini divonis. Sedikit lagi supaya jangan terputus rentetan itu. Nah, jadi dasar faktual ini yang paling urgen bagi kami, faktanya dia mati seketika yang kondisinya sebelumnya sehat. Mbak Reza, Anda adalah orang yang sangat konsisten mengatakan Jessica bukanlah pembunuh Mirna. Pertanyaan saya berikutnya adalah, siapa yang menurut Anda menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Salihin? Kembali untuk menjawabnya, mari kita lihat siapa gerangan korban dan instrumen apa yang digunakan untuk menghabisi korban. Sianida kalau memang korban sangat high profile untuk seorang biasa seperti Wayan Mirna Salihin. Kita bicara angka ya, data ya. Dari 6 ribuan kasus orang meninggal karena racun, yang meninggalnya karena pembunuhan dengan racun itu hanya belasan. Jadi kita lihat itu jomplangnya luar biasa. Hanya sekitar 16-an. Dari 16-an kasus tersebut, racun apa yang dipakai? Ada 2 yang populer. Satu arsenik dan yang kedua sianida. Arsenik dan sianida yang jumlahnya ternyata sangat sedikit itu lazimnya digunakan dalam sebuah operasi tingkat tinggi untuk menutupi skandal dan seterusnya. Dengan target bukan orang biasa tentunya. Target bukan orang biasa. Nah, dari bicara tentang instrumen kejahatan, kita bicara tentang korban kejahatan. Korban kejahatan siapa? Dengan segala hormat, jangan salah tafsir. Menurut saya korban adalah kita berduka dia meninggal dunia. Korban adalah orang yang sama dengan saya paling tidak. Orang biasa, bukan pejabat, bukan orang yang terlibat skandal, bukan orang yang menutup-nutupi suatu hal yang misterius menyangkut rahasia negara misalnya. Maaf, kalau memang korban dengan status sosial biasa seperti saya ini harus dihabisi, untuk apa menggunakan zat yang menurut saya eksklusif itu? Dan Anda juga mengatakan pelaku sesungguhnya tidak berada di lokasi yang sama dengan korban. Ya, kita pakai logika pembunuhan dengan menggunakan racun. Penggunaan racun itu dikarenakan si pelaku tidak ingin berhadapan-hadapan secara frontal dengan korbannya. Dia ingin mengambil jarak cukup jauh dari korbannya. Kalau dia ingin frontal, dia tidak akan pakai racun. Pelaku ini menurut Anda adalah seseorang atau individu ataukah kelompok? Mengingat bahwa, dugaan saya ya, mengingat bahwa sianida merupakan zat kimia yang eksklusif sifatnya dan ini menyangkut operasi pembunuhan tingkat tinggi, maka menurut saya, dugaan saya ini tidak dilakukan oleh individu, tapi oleh sekelompok individu. Apakah Wayan Mirna Salihin adalah korban salah sasaran? Dari apa yang saya utarakan barusan, saya berspekulasi bahwa J bukanlah pelakunya, dan spekulasi kedua, Mirna juga bukan korbannya. Tentu saja spekulasi ini harus dibuktikan lewat proses hukum. Dan menurut Anda J adalah orang yang salah di waktu yang salah? Orang yang salah berada di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan korban pun demikian, orang yang malang, kita sedih karenanya dia sudah menenggak sesuatu yang juga salah. Baik. Bang Reza Indragiri, kita nanti akan menyaksikan atau masih terus mengikuti seperti apa jalan persidangan dan tentunya tugas dari hakim lah untuk membuktikan apakah benar yang dilakukan oleh jaksa sebelumnya. Hakim harus bisa teryakinkan dan harus bisa terbuktikan bahwa semuanya adalah sah. Baik. Sah dan meyakinkan. Kita tunggu bersama. Pesan Hotman 911 kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada masyarakat seluruh Indonesia dan juga kepada Bapaknya Mirna, agar dibaca pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya bacakan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi keyakinan hakim tidak boleh lebih dahulu, harus 2 alat bukti yang sah.
Dalam kasus Jessica, keyakinan hakim mendahului dua alat bukti. Keyakinan hakim berdasarkan bukti tidak langsung yang bisa dimultitafsir. Contoh, menaruh paper bag di atas meja bukanlah membuktikan bahwa untuk menyembunyikan agar cyanida tidak kelihatan dimasukkan dalam gelas. Karena semua orang berbeda-beda. Salah satu contoh yang paranoid adalah Hotman Paris yang kalau tidak ada orang selalu menaruh barang belanjaan di atas meja takut dicuri orang lain. Jadi putusan Jessica melanggar undang-undang, indirect evidence, bukan berdasarkan satu pun alat bukti yang sah. Pasal 183 jelas-jelas dilanggar. Ya, tidak ada video yang menyatakan bahwa yang membuktikan bahwa Jessica memasukkan cyanida. Ya, tidak ada video tersebut. Halo Bapaknya Mirna, kepada masyarakat Indonesia suratin Presiden Jokowi agar segera diberikan gerasi. Salam Hotman Paris.